Dan juga sekalian tanyakan ke mana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Ditugaskan ku Pak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, ngadampingi kunjungan kerja Pak Menko PMK. Pada tahun ini, di perubahan anggaran, saya sudah meminta kepada saudara sekretaris daerah, selaku ketua TAPD. Kenapa Kang Deddy lebih menitipkan kepada sekda daripada kepada Anda? Gitu kan yang harusnya pertanyaan sederhana, ya kan? Wakil gubernur tugasnya membantu gubernur, membantu memegang pemerintahan bersama gubernur. Yo, and santuy people. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, si Abu Bolos barusan keluar, si Pakung lagi enjoy life, senderan dua topi mangkok, In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Ini ada yang lagi rame lagi dari Pemprov Jabar nih. Aku pun sampai bertanya-tanya ini ada apa sih internal Pemprov Jabar? Apakah pecah kongsi atau seperti apa? Jadi semalam pada saat rapat paripurna Pemprov Jabar bareng DPRD Jabar, Kang Erwan sebagai wakil gubernur itu ngegas menyentil Bapak Sekda Kang Herman Sekda Aing. Ada apa ini teh? Aku jadi penasaran. Netizen pun banyak yang bertanya-tanya sampai ngelempar rujakan. Apa ini? Apakah pecah kongsi di internal teh atau seperti apa? Kita meluncur dulu. Cus. Ninyo, kita buka dari Genfan official. Ada caption Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman merespon pertanyaan Wakil Gubernur Erwan Setiawan terkait ketidakhadirannya di kantor dan rapat paripurna DPRD. Herman dalam sebuah keterangan terlebih dahulu memohon maaf karena tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Ia lalu menjelaskan jika dirinya tak hadir dalam rapat karena mendapat tugas dari Gubernur Deddy Mulyadi. Saat itu Herman mendapat tugas mendampingi Menteri PMK ke Purwakarta untuk meninjau lokasi bencana pergeseran tanah. Ya, itu sebenarnya aku sekilas juga mikir, kan Kang Herman punya atasan ya. Iya. Dia ngikutin orderan atasannya. Betul. Kenapa Kang Herman yang disalahin? Tapi nggak tahu, kita lihat itu videonya kayak gimana. Ciki. Play. DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat, nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat, karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, lebih tadi disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan ke mana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Sebelum ke klarifikasi Pak Sekda, ya kan? Iya. Nadanya terkesan sinis. Terus kan ngikutin perintah KDM gak sih? Iya. Kayak seolah Pak Sekda bolos gitu, gak pernah ngantor gitu. Iya, sedangkan maksudnya kita aja sebagai Terupdate netizen itu gitu. tahu loh kalau misalnya Pak Sekda ini ya selalu turun ke lapangan Kan gitu ada update-annya ya. Iya, makanya kenapa nggak ada di kantor ya karena ke lapangan. Terus ini kan internal mereka. Kenapa dipublish di forum rapat paripurna DPRD gitu? Aku mikirnya kenapa nih ya? Kan bisa dijapri. Ya enggak, karena kan masih satu tim gitu ya. Tapi kenapa dipublish seperti ini? Tapi enggak tahu ya. Kita dengar dulu penjelasan Pak Sekda Aing. Ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun. Warga Jawa Barat anu istimewa, kumaha damang, simkuring nembe dongkap, nembe reureuh wangsul ti Pasir Munjul, Kabupaten Purwakarta. Ditugaskeun ku Pak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, ngadampingi kunjungan kerja
Pak Menko PMK ya kangge ningal pasca bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul. Aya 248 jiwa terdampak 83 kakak 68 bumi. Ya Pak Menko masih simpati bantosan tur ngadorong akselerasi penanganan bencana utamina pasca bencana nyata relokasi. Satu acana Pak Gubernur oge tos on the spot langsung ke lapangan kangge mempercepat evakuasi sareng memetakan rencana relokasi. Nemoik itu rengse mendampingi Pak Menko simkuring langsung konsolidasi sareng Pak Sekda Purwakarta sareng kalak BPBD provinsi sareng kabupaten kangge ngarumuskeun rencana tindak lanjut relokasi tur mastikeun dukungan logistik layanan kesehatan tur nu sanesna kangge para pengungsi. Kukituna simkuring ngadugikeun hapunten nu kasuhun tadi teu tiasa ngiring rapat paripurna DPRD. Margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta. Sekali deui neda tawakub. Nah, patari sareng kinerja simkuring insyaallah warganet biasa recheck rekam jejak simkuring. Sanaos ari sae mah pimanaeun saur urang lembur teh mah tapi simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat sakumaha tugas dan fungsi sekda dibantosku wargi-wargi ASN tangtos dina arahan Pak Gubernur sareng Pak Wakil Gubernur. Sakomo deui Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi ngadugikeun ya ASN dia termasuk sekda di dalamnya ulah lempoy gitu tapi kedah pok torolong kudu rancinges. Ya, seueur program Pak Gubernur anu luar biasa bahkan outside the box ya. Eta sesapisan ya di backupna upami sekda sareng jajaran henteu on the spot oge, henteu di lapangan. Numawi simkuring anu bertugas kangge ngarumuskeun kawijakan mulai tina identifikasi masalahna, kemudian agenda setting sareng rumus DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Fullnya bisa meluncur ke ini ya Instagram Pak Sekda ya. Memang sengaja ngambil dari sini karena sudah ditranslatekan oleh Genfan gitu kan. Cuma momen ini semalam banyak bikin temen-temen netizen terutama warga Jabar tuh kaget loh. Kenapa ini? Iya. Kok terkesan tidak kompak gitu? Iya nggak? Maksudnya kan kok nanyain sekalian tanyain kemana aja ya? Harusnya internal tahu kan jadwalnya gitu. Iya. Terus ya punten kalau salah ya setahu kita Pak Sekda Aing ini tangan kanannya KDM gitu. Betul. Jadi flownya nih ya punten kalau memang salah ya. KDM kalau kasih ABCD menghimbau oke. Nah Pak Sekda yang eksekusi teknisnya yang habis diomongin gitu. Makanya tadi dia bilang karena banyak program-program Kang Deddy yang udah outside the box katanya tuh yang memang susah kalau nggak satset di lapangan gitu. Jadi tahu apa? Oh Kang Deddy kemarin bilang programnya ABCD. Oke dia mempersiapkan gitu. Jadi ibaratnya yang eksekusi teknisnya Kang Deddy yang ngeinisiasi programnya gitu kan. Iya. Harusnya itu clear kan. Kenapa jadi sebuah pertanyaan yang akhirnya viral? Karena nuansa bertanyanya sedikit sinis gitu menurutku. Nadanya kurang enak didengar gitu. Gak pernah berkantor gitu. Iya. Ya aku sebagai netizen mikirnya gini. Jadi misalkan nih ya ada beberapa orang terus gubernur gitu ya. Gubernur mana aja lah terserah gitu kan. Misalnya mempercayakan kayak percaya banget sama satu orang ini gitu kan. Kan berarti secara logika orang ini yang bisa diandalkan menurut kacamata Bapak Gubernurnya gitu kan. Iya maksudku ya berarti dia dipegang banget, dia kerjanya bener gitu. Dan ngikutin style Pak Gubernur mah di lapangan banyak turun ke lapangan ya wayahna pasti ngikutin gitu. Ya maksudku ya masalahnya nge-backup gitu buat yang bisa bisa nih di office nih. Ya udah di office aja backup aja gitu, saling backup gitu. Gak usah yang itu bukan tugas saya, tugas dia gitu. Sekalian tanyain dia kemana aja gitu. Iya, tuh juga kan setahu kita ya emang setiap Pak Sekda tuh kerja di lapangan pasti dia juga bikin konten kayak Kang Deddy kan. Cuman Nginfoin. iya nggak di YouTube tapi di
TikTok ataupun Instagram gitu kan. Iya, terus kan ya udah the whole team aja sih kan Iya. nanti keberhasilannya atas nama Pemprov Jabar gitu, bukan keberhasilan Pasekda, keberhasilan Kang Deddy. Ya memang Iya. di sosmed yang lebih dikenal ya, tapi kan keberhasilan Pemprov Jabar gitu. Iya, soalnya kalau dengan adanya kayak gini jadinya loh kenapa nih kok nggak kompak? Kemarin kayaknya kompak-kompak aja gitu Betul. kan. Tadi aku sempat lihat di beberapa konten gitu kan, komen-komenannya banyak banget netizen yang kayak berspekulasi. Di antaranya punten kalau salah ya, tadi memang nggak save komenannya jadi kudu di scroll lama lagi, cuman mama masih inget. Di antaranya ada yang berspekulasi menduga oh ini sepertinya takut kalah saing gitu, oh ini sepertinya takut kalah pamor gitu, wah ini takutnya nanti di periode berikutnya Kang Deddy ngegandengnya Pasekda. Wah kalau itu udah auto jadi sih. Iya nggak, gubernurnya Kang Deddy lagi misalkan ya, misalkan ini mah kita gogoblogan andai-andaian aja ya. Misalkan gubernurnya Kang Deddy lagi terus wakilnya Pasekda. Atau secara histori jejak digital netizen udah pada kenal, udah pada tahu kayaknya mah nggak perlu kampanye begitu mah jadi kayaknya mah. Nah itu jadi akhirnya karena kekagetan ini banyak netizen spekulasi. Banyak juga netizen yang akhirnya ngerujak Kang Erwan. Kayak ini sampel di komen-komenannya tuh dari Gustian. Coba dong koordinasi, masa nggak tahu sekda dapat tugas dari gubernur. Selain gitu kan bisa komunikasi dulu sebelum ngomong tuh ya, tanya lagi di mana. Kan tahu nomor HP-nya. Iya, ini yang jadi logika sederhana karena kan kalian satu tim, masa tidak ngobrol sih? Iya benar. Terus juga ada dari Indra yang akhirnya mempertanyakan gitu selama 100 hari wagubnya nggak pernah kelihatan gitu. Yang sebelumnya kayak ya udah gitu, terus gara-gara ini akhirnya ya diamuk sama netizen gitu. Iya. Tolonglah. Tapi biar lebih enak detailnya di rapatnya momennya kayak gimana sih kita meluncur. Cus. Ninyo, Ya. ada dari Tribun Priangan Official. Ini highlight yang mungkin bisa menjelaskan ya, kenapa sih kok jadi saling senggol dalam internal Pemprov Jabar gitu. Kan kita sebagai netizen ya kok dalamnya nggak kompak sih gitu. Videonya kayak gimana kita lihat ceki-ceki. Play. Izin pimpinan interupsi. Ya. Oh silakan Pak. Pipik Taufik Ismail dari fraksi PDI Perjuangan. Ingin menambahkan untuk terkait pandangan umum fraksi, ini terkait hutang BPJS Provinsi Jawa Barat sebesar 300 miliar. Yang walaupun kita ketahui bahwa Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah baru terpilih ya, artinya baru menjalankan dan ini adalah kasusnya di 2024. Maka dengan ini kami dari fraksi PDI Perjuangan ingin meminta Ketua TAPD periode lama ya, periode yang mungkin juga sama dengan Ketua TAPD sekarang, untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan hutang BPJS yang 300 miliar ini. Ini kan menjadi permasalahan, ya kan? Menjadi permasalahan tata kelola keuangan yang kurang baik di Provinsi Jawa Barat. Karena ini mengganggu permasalahan keuangan BPJS di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Itu aja pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan. Mohon nanti di jawaban pandangan umum fraksi di paripurna berikutnya itu diberikan jawaban, khususnya masukan dari Ketua TAPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertanyaannya soal 300M, kenapa sih kok bisa ada utang 300M gitu yang harus dibayar sekarang? Ya. Kan mengganggu jadinya nih di yang sekarang nih, kenapa sih ada barisan hutang gitu kan pertanyaan sederhananya. Terus ya udah nanti dijawab di rapat berikutnya. Ya. Aku nggak tahu jadwalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, yang jelas ada waktu jeda untuk menjawabnya. Bukan ditodong sekarang harus jelaskan gitu kan. Iya. Oke lanjut lagi. Lanjut. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pimpinan, izin saya Terima- juga nyampaikan dulu sebentar. Sebentar Pak. Oke, maka. Terima kasih Pak Pipik. Jadi betul nanti yang disampaikan Pak Pipik akan menjadi bagian yang kita sampaikan kepada Pemprov untuk nanti dijawab ya, terkait dengan kewajiban kita yang persisnya 311 Pak Pipik. 300. Persisnya 311 dan memang dibebankan ke kita dan akan direalisasi di perubahan anggaran ini. Jadi tentunya perubahan anggaran ini akan tidak leluasa karena kita akan sudah harus punya kewajiban untuk membayar 311 miliar nanti. Nanti kita akan minta untuk menjawab, dan yang disampaikan Pak Pipik akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan fraksi yang sudah disampaikan kali ini. Pak Wagub, ada tambahan silakan.
Ya, izin pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Nanti untuk penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat. Karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, lebih tadi disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan kamana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Wah gila, pecah kongsi apa gimana ini teh? Gila. Kayak seolah nggak kerja ya. Baik, terima kasih Pak Sedih loh. Wagub. Pak Ketua, izin Pak Ketua, Dadi Rohanadi, Nah, Pak Dadi, atur nuhun. Saya Silakan. kira kalau persoalan jawab menjawab, karena ini pandangan umum fraksi, saya kira yang menjawab tidak apa-apa Pak Wagub, izin. Yang menjawab itu Pak Gubernur sekalipun nggak ada masalah. Jadi tidak mesti Pak Sekda yang menjawab, tapi bahwa isinya diminta secara substansi Pak Sekda misalnya sebagai kepala TAPD menyampaikan isinya di situ, saya kira salah satu kewajiban TAPD ya itu. Tapi sekali lagi yang menyampaikan di forum, toh jawabannya juga akan disampaikan di forum paripurna. Jadi yang menyampaikan sih kalau Pak Gubernur datang, saya kira jauh lebih baik. Dewan pasti jauh lebih mengapresiasi itu. Atur nuhun. ini terima kasih Pak Dadi. tuh ada Pak Dadi tadi dari fraksi Gerindra yang Iya. mencoba menenangkan suasana kayak ya udah yang jawab mas siapa aja gitu kan, lu juga dapat jawaban bukan lu ngarang sendiri, nanya juga gitu secara internal, terus pada saat rapat dibukakan substansinya, dikasih tahu gitu. Ya Iya. syukur-syukur kalau misalkan ternyata momennya Kang Dedi bisa datang untuk menjawabnya, ya nggak apa-apa, bagus gitu. Cuman maksudku tadi di awal seolah kayak iya memang kadang kesel sih, ya itu bukan pas gua utangnya, ini warisan, iya, tapi maksudnya kan suka nggak suka itu tuh jadi bagian yang harus diselesaikan sekarang Iya, gitu heeh. kan. Ya kalau mau buang badan maksudku betternya gini aja, iya kebetulan kami nggak tahu detail ya, kayak Kang Dedi kan dia ngomong bukan yang saya nggak tahu, tanya aja sekda gitu, nggak Iya. tahu kan. Heeh. Dia tapi ngomongnya kan itu warisan pada saat pemimpin sebelumnya yang tidak membayarkan. Saya juga aneh, uang ada tapi bukan membayarkan, malah dipakai hibah gitu. Iya, Dana iya, iya. hibah kan clear harusnya. Iya, itu sih aku sebenarnya yang jadi pertanyaanku juga sih, Mang. Karena kan maksudnya pasti kan Kang Dedi udah dapat penjelasan dong kenapanya gitu kan. Iya, iya, makanya sempat Berarti kan- ucapan di media gitu. Iya, berarti kan otomatis Kang Dedi udah tahu, harusnya wakil gubernurnya juga tahu nggak sih, karena pasti diinformasikan juga. Jadi kalaupun ada pertanyaan kayak gini bisa dijawab gitu kan. Terus bukan yang sekarang harus dijawab nanti. Iya. Iya. Iya, Iya. ya udah nanti saya akan koordinasikan dengan Pak Sekda, karena pada saat itu saya belum menjabat, Pak Sekda jadi ketua apa gitu, intinya mah ada di bagian Pemprov gitu kan, tapi kan bukan gubernurnya. Iya. Gubernurnya mah yang itu, Iya. yang apa? Yang itu gitu kan. Iya, maksudku ya maksudnya sebagai atasan, sebagai bos teh kadang aku sebel itu kayak gitu tuh ya, harusnya Iya. ngebadanin anak buahnya, jangan ngempanin anak Iya. buahnya. Ya anak buahnya bagaimana kata bos gitu kan. Aduh, benar. tolonglah. Nih akhirnya komenan dari netizen ini satu, Edi Subari nih, Wagub nggak elok menyampaikan hal itu di sidang karena Sekda kan rombongan Wagub juga tuh, kerja Anda apa sebagai Wagub tuh kan. Akhirnya ditanyakan nih Mas Har, tanya RK dong. Iya ini sih udah paling bener nih, tanya pemimpin yang dulu gitu, kenapa bisa sampai ngewarisin utang 300M. Pas di track sama Kang Dedi sempet ada budget yang sebenarnya bisa dipakai buat ngelunasin utang itu, tapi Iya. kenapa dijadiin dana hibah gitu kan, yang jadi pertanyaan sebenarnya gitu. Iya, ini ada dari Aros nih 2024 sikatnya. DPRD waktu RK masih menjabat, apa tidak melaksanakan fungsi pengawasan? Mengapa baru bertanya setelah KDM membongkar? Nah, iya, itu dia. Kayak iya memang bete juga sih kelimpahan
ibaratnya nyebokin dari kerjaan orang lain yang Iya. lama gitu. Tapi kan mau nggak mau suka nggak suka harus nyebokin gitu. Jangan Iya. seolah enggak bukan gue yang ngerjain nggak mau ah. Iya karena kalau gitu ya siapa yang mau ngerjain masa mau dibiarin aja. Iya, tolonglah. Ya akibat statement itu netizen banyak yang jadinya bete gitu sama Kang Erwan gitu. Iya, karena iya netizen tuh lagi senang, lagi suka ngelihat pejabat yang sat-set turun ke lapangan kerja langsung gitu. Ya kan? Ini kita kasih sampelnya meluncur. Cus. Nih Nyo, Ya. yang diposting Pak Sekda hari ini aja nih dari 6 jam yang lalu nih udah ada 3. Nih yang pertama saat momen penghijauan kembali sepertinya yang kita lihat ceki-ceki. Play. Tuh. Iya ini yang agak disayangkan tuh. Masalahnya internal tim. Japri kek. Gimana kek gitu. Iya jadinya masa iya jadi lebih update netizen sih. Iya. Sedangkan kalau yang kita lihat kan di video-video kayak gini pasti kan belum keseluruhannya gitu kan. Iya, tapi memang faktanya nggak tahu faktanya atau enggak sih menurut Mamang. Secara tingkat popularitas Pemprov Jabar nomor 1 KDM, nomor 2 ya punten ya Pak Sekda. Iya, gitu. iya, Ya benar. punten aja gitu. Dari tingkat popularitas gitu. Iya. Makanya akhirnya netizen berspekulasi gitu. Sepertinya sindiran itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Badak tangkana. Gomplok dauna. Lebet buahna. Panjang akar tangkalna. Panjang umur nu melakna. Panjang umur nu dipelakna. Kaala hawa kaala caina. Manfaat keur bararea. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ya kalau main-main spekulasi sih aku ya lebih condong ke spekulasi netizen yang menduga bahwa sindiran itu bukan sekedar nyindir gitu, ada unsur politik di sana gitu. Unsur politiknya apa ya, kekhawatiran. Saya ditugaskan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi secepatnya melaksanakan penghijauan di sekitar situs Kuta Tanggehan, Desa Batu Lawang, Cianjur. Minggu kemarin kami survei dan minggu ini langsung eksekusi. Ya, pok terolong, pok pek pak, pok omongkeun, pek rasakeun, prak laksanakeun tah. Ieu namina pok pek prak. 1000 tangkal babarengan jeung warga masyarakat. Swadaya gotong royong. Pataruh. Sabobogna. Sekda aing. Hidup Pak Sekda. Istimewa. Kan udah jelas ya posisinya tuh ibarat direktur nih sekretaris direkturnya ya, bukan wakil direktur. Wakil direktur nih sekretaris direkturnya ya. Iya. Yang dimana ya gue mah sesuai orderan Pak Gubernur aja gitu. Benar. Kalau Pak Gubernur nyuruh Pak Sekda urusin Purwakarta, oke siap. Iya. Ya udah gitu. Iya. Kalaupun mau negor gitu ada nggak terima, mana nih sekretarisnya? Iya tegornya ke direkturnya. Iya. Ke Pak Gubernurnya ya, jangan disalahin. Iya. Ya gimana atuh, tolonglah. Tapi memang kalau spekulasi netizen itu ya masuk akal sih. Ya aku ngebayangin di periode kedua Kang Deddy dengan wakilnya siapa? Pak Sekda. Nggak usah kampanye, nggak usah. Si hari ini di YouTube budget kampanyenya simpen gitu buat bagi-bagi warga atau kayak gimana, atau buat bangunin rumah, nggak usah Iya. kampanye. Jadi itu makanya sok. Bener gak Santi People? Kalau misalkan periode 2 Kang Deddy tidak mau Pak Sekda gitu kan, Wah, Gubernur ada wakilnya. Jadi langsung. Nih, ini postingan yang 6 jam yang lalu. Ada lagi lanjutannya meluncur? Just 5 jam yang lalu di post nih sama Pak Sekda, ceki-ceki. play. Sampurasun, rampes ya. Rengset di Cianjur langsung ngebreng-beng ka kemana Pak Kadis teh? Hibis. Kawasan Hibis Puncak dengan Pak Kadis Kehutanan. Ya, Pak. Ya, orang Saat ditanyakan kok nggak pernah ada juga di Gedung Sate, ya iya 6 jam yang lalu tadi di Cianjur penanaman, 5 jam yang lalu udah ada di Hibis Puncak buat penghijauan lagi.
kalau ditanya kenapa nggak pernah ada di kantor, ya simpel ya, kerjanya kerja di lapangan, Lapangan. gitu. Mm. Iya, harusnya tahu Iya. gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Orang hutan. Mau nah, ya sakdik lah. Karena selalu ada di hutan. Ya, Pak. Ya, jadi kalau kita ada di hutan terus, insya Allah kita akan cinta lingkungan. Amin. Nah, kita melakukan cek-recek, monitoring ya. Iya, Pak. Hasil penghijauan tempo hari dipimpin langsung oleh Pak Gubernur, Bapak Aing, ya, dan operasionalisasinya dikawal oleh Pak Kadis. Siapa? Kumaha kondisinya ya? Alhamdulillah Pak, janten Penghijauan di Hibis teh. ini partisipasi banyak pihak Pak. Jadi Ya. sering beberapa Jumat itu melakukan kegiatan Jumat menanam. Siap. Itu partisipasi dari teman-teman dari Rimbawan, kelompok masyarakat, aktivis, pegiat lingkungan, terus melakukan ini. Jadi alhamdulillah hari ini jumlah tanaman yang hijau ini bisa sampai 90%. Apa audionya hilang? Jadi Oh iya, pakai audio kamera ya. Jadi hari ini apa hilang coba tolong lah. Yang jelas ini di Hibis. Heeh. mulai sirungan teh. Jadi 90% hirupnya Ya, tangkalna. betul Pak. Ada ya. Amin amin. Ya, tapi dah langsung bisa kita lihat ya hirup, contohnya ini nih di depan kita nih hirup nih. Oh iya, hidup. Hmm. 90% hidup, berarti ada 10% yang gagal tumbuh gitu ya tanamannya. Ya. Hejo ngemplo, Pak Kadisnya luar Siap. biasa. Kadek kudu di tongkrongan. Siapa? Ya, di tongkrongan. Ulah Ya. pinter melakna wungkul, Ya. kudu pinter oge Ngajaki miara. miharana. Ya, arahnya harus bisa. Ini saya kira komitmen kami Pemda Provinsi Jawa Barat, ini Pak Kadisnya keren ya, luar biasa. Kecepatan tinggi ya. Tok tolong ya. Tolong. Lebar wawanen ya. Siap. Gitu, dan tentu ulah sasi. Siap. Nya kapapada. Siap. Nya oke Kak. Flora fauna. Flora fauna. Nah, gitu ya. Hejo, rakyat ngejo. Leuweung hejo rakyat Ngejo. ngejo. Demikian ya wargi-wargi, kami melaporkan dari kawasan Hibis Puncak ya, Jawa Barat. Lemur diurus, kota di Kota. Jawa Barat Istimewa. istimewa. Endah pisan di Jawa Barat ya. Tapi dari bapak-bapak ya ngomongnya bikin dijauhin. Tapi balik lagi, kalau misalkan pengen sekda biar standby di kantor terus, ya harusnya bilang ke Pak Gubernur jangan banyak program gitu, karena sekda kan nge-maintain nih, Kang Deddy bisa Iya. sini. Set, oke jalankan program A, habis itu pindah ke sini. Nah sekda maintain, make sure nih teknisnya apa yang kurang jalan bisa jalan, oke jalan ya, jalan tinggal dulu ya, terus ke sini. Kang Deddy ke sini, terus dia nanti balik lagi kontrol gitu kan Iya. teknisnya. Jadi kalau pengen tetap ada di kantor ya bilang Pak Gubernur ya gitu. Udah Pak nggak usah di lapangan aja Pak, nggak usah kerja di kantor aja ngasok gitu aja sekalian. Heeh. Kadang teh riweuh orang lagi kerja di disindirin, Iya. dinyinyirin, heran aku mah. Yang akhirnya komenan netizen di TikToknya Pak Sekda banyak yang menyemangati. Kayak gini contohnya, maju terus Pak Sekda, jangan hiraukan tikus-tikus yang cari muka. Pak gimana klarifikasi di sindir Wagub nalika rapat paripurna katanya tuh. Lanjutin Pak Sekda untuk mengimbangi gubernur. Iya, sumpah gubernur, gak usah gubernur apa ya? Mungkin satu people juga pernah ngerasain punya bos yang sat-sat. Ya kita mau nggak mau harus sat-sat juga, kalau nggak ketinggalan kan. Iya. Oh, tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Terus. Ninyo. Iya. Pada saat momen di sini nih yang dipertanyakan kemana nggak ikut rapat nih, padahal sekdanya diminta Kang Deddy untuk mendampingi dari Kemenko PMK gitu. Sebenarnya kan yang harus dipertanyakan begini, kenapa Kang Deddy lebih menitipkan kepada sekda daripada kepada Anda? Gitu kan yang harusnya pertanyaan sederhana ya kan? Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Assalamualaikum Sampurasun. Ya alhamdulillah pagi ini Pak Menko PMK berkenan hadir langsung di Pasir Munjul, Purwakarta untuk menyampaikan simpati, kemudian memberikan motivasi dan mendorong akselerasi penanganan bencana pergeseran tanah dan longsor. Ada kurang lebih 83 kakak, ya 249 jiwa yang terdampak. Pak Menteri, barangkali ada pesan untuk warga Purwakarta? Ya, kami ini perintah oleh untuk Bapak Presiden untuk segera mempercepat penanganan, makanya ini bersama Pak Kepala BNPB, Bu Wamen PU, Pak Wamen SOS, dan
bagi jajaran Pak Kepala Basnas juga hadir bersama kita, Badan Geologi. Jadi pertama tentu saja ini para pengungsi harus dilayani dengan sebaik-baiknya, baik itu di tempat tinggalnya, karena di sini separuh di mandiri menumpang keluarga, sahabat kerabat, ada separuh yang berada di pengungsian di desa ya. Kita harus layani sebaik-baiknya. Ini baik dari BNPB, dari Kemensos juga melayani pengungsi. Tapi kemudian juga kita harus segera memikirkan relokasi tempat tinggal yang baru, ya, karena ini menurut Badan Geologi itu sudah nggak layak lagi. Bahkan ini yang tidak layak bukan hanya yang saat ini jadi korban, tapi ada beberapa tempat yang lain. Termasuk kita harus merelokasi jalan juga selain merelokasi rumah korban. Jadi ini yang kita sedang tangani secara cepat. Kita sedang menjajaki apakah itu relokasi mandiri, apakah relokasi bersama. Itu nanti kalau relokasi mandiri tempat-tempatnya juga harus dicek apakah aman atau tidak. Kemudian kalau relokasi bersama, nah ini peluangnya ada di lahan PTPN, itu pun juga harus dicek dulu keamanannya, baru kemudian proses lebih jauh. Tapi kita berusaha untuk secepat-cepatnya agar masyarakat bisa kembali hidup normal dan aman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Sekda. Pak Menteri. Hadir juga Pak Kepala BNPB, Bu Wamen PU, ada juga Pak Wamen Sosial, Pak Ketua Basnas, dan ada juga Pak Wabu, Pak Sekda. Iya, makasih. Terima kasih. Kami Terima melaporkan dari Pasir Munjul. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik, mungkin ngeh atau nggak ngeh nih ya. Ini kenapa Kang Rini nggak bisa ada di sini? Kang Rini lagi di pendopo di Purwakarta, kalau nggak salah momennya ya, punten kalau salah ya, sama Om Jen, Gubernur dan Bupati yang sedang mendampingi warga untuk membagikan bantuan, sekaligus memberikan briefing, kayak gimana arahan, jangan balik lagi, seperti apa, nextnya step-stepnya apa aja gitu kan. Om Jen berarti nggak bisa dong di kesini dong, makanya ada Mang Ijo, wakil bupati. Nah, ketika gubernur nggak bisa, yang diperintahnya Pak Sekda. Iya kan, itu yang harus jadi tanda tanya kan. Berarti Kang Deddy kan nggak bisa ya. Waduh, ini ada utusan presiden nih, para menteri, kepala BNPB dan sebagainya nih, gimana nih, siapa nih yang bisa gue percaya buat mendampingi ini. Minimal dia tahu permasalahan, tahu plan solusi gue, biar nanti ditanya nggak ngangong. Ya ketika Kang Deddy memilih Pak Sekda untuk Pak Sekda, jangan rapat dulu, ini aja nih, gantiin saya buat mendampingi utusan dari presiden. Kan berarti Kang Deddy sudah mempertimbangkan itu, kenapa akhirnya Pak Sekda yang ditunjuk dan memprioritaskan untuk menemui utusan presiden ini kan, dibanding dengan rapat gitu kan. Karena kan dia tahu kapasitas ini yang bisa siapa nih yang bisa mengimbangi. Nanti kalau tanya, jadi gimana solusinya? Masa gitu, nggak lucu dong, ya nggak? Atau Mang, Pak Sekda yang disuruh ke mendampingi menteri gitu kan, karena wakil gubernurnya ya buat datang ke rapat paripurna gitu mungkin. Iya memang begitu kan kondisinya. Tapi kan bobotnya ngerti kan, kenapa kok ya gitulah, Santi Pipa paham lah ya, tolonglah ya. Aduh, aing mah padahal kayak gak perlu gitu teh gitu. Warga teh kan jadinya sedih gitu, harusnya teh kompak gitu. Ini malah nyinyir internal lagi, saling sindirnya teh. Aduh, coba tolong. Yang padahal tuh bisa banget nanya langsung Pak Sekda, kenapa jarang ke kantor misalnya gitu Pak Sekda. Kalau nggak pada stop. Tadi kan triggernya ditanya, oh ya nanti akan dijawab oleh Sekda. Nah, stop sampai di situ. Nggak perlu. Nanti sekalian tanyain kemana aja tuh. Gitu. Nggak pernah rapat, terus nggak pernah di kantor. Nggak usah itu. Dir aing mah. Kita kasih nextnya Cus. Nih nextnya Kang Deddy bikin video terkait tunggakan BPJS nih, kita lihat apa responnya, ciki-ciki. Play. Perlu saya sampaikan ya bahwa tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya 334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan.
sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain. Tetapi karena ini menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini di perubahan anggaran saya sudah meminta kepada Saudara Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan di APBD perubahan, sehingga pada tahun ini kita bisa membayarnya. Memasukkan anggaran sebesar itu di APBD perubahan memiliki konsekuensi, yaitu belanja-belanja yang dianggap tidak penting, yang sifatnya pemborosan, harus dihapuskan. Dan kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan irigasi, serta listrik, air bersih, kemudian juga terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Yuk, para bupati wali kota juga sama-sama kita anggarkan di anggaran perubahan agar seluruh rakyat Jawa Barat di seluruh daerah bisa menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah. Kita tinggalkan belanja yang tidak penting. Kita utamakan layanan kita pada masyarakat. Apa artinya? Kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel. Kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar. Apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan. Kita berdosa terhadap itu semua. Hatur nuhun. Kan sampai di-mention saya udah minta tolong Pak Sekda gitu kan. Iya ada opsi buat buang badan, nggak tahu, bukan zaman gue, tanya aja gitu. Tapi kan seenggaknya kan sekarang nih yang lagi menjabat ya udah ya bete sih pasti warisannya utang gitu kan. Iya. Tapi ya mumpung sekarang lagi menjabat sebisa mungkin ya diberesin gitu. Betul, dan harus tahu juga kan, karena maksudnya sekarang yang memimpin ya beliau gitu kan, jadi harus tahu. Iya. Kenapanya harus tahu walaupun bukan pada saat itu bukan ya beliau nggak ada gitu kan. Iya tolonglah. Jadi kesan kayak buang badan, nyinyir lagi. Aduh, ampun, kos budak letik wae lieur aing mah. Nih yuk kita kasih ke nextnya. Cus. Nih nextnya ada sampel netizen yang speak up membelain Pak Sekda. Kita lihat yang pertama dari KDS, Sobat Bapak Aing KDM, ceki-ceki. Play. Dalam perundang-undangan tertulis wakil gubernur tugasnya membantu gubernur, membantu memegang pemerintahan bersama gubernur. Artinya apa? Naon nu digawean Kang Dedi? Sajalan. Naon nu digawean Kang Dedi? Sajalur. Hampura Pak Haji Erwan Setiawan. Urang mah tara ningali Pak Gubernur dina kontenna atawa cacaritan batur secara langsungnya di depan anggota dewan gitu, di depan birokrat yang lain yang nyerakeun Pak Sekda atau bawahan lainnya. Nu urang tinggal 5 ka Pak Sekda teh Kang Dedi teh petarung, malah mengayomi urang meninggalin age. Kalau Kang Dedi bilang kerjanya banyak di lapangan, ikutin kerjanya banyak di lapangan. Ini masalah olah Kang Erwan itu nggak sejalan sama Pak Gubernur, terus kurang mempelajari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya kira menjawab permasalahan BPJS itu cukup ditanyakan, cukup untuk dicari akar masalahnya, untuk dicari penyelesaiannya. Yang kalau Kang Erwan ada di ruang rapat itu bisa nyeritain lagi. Kang Erwan secara hierarki di luhurna Sekda betul, tapi tong gitu atuh nggak elok. Ampura ya mah Kang Erwan. Semoga Kang Erwan masih tetap pada Jawa Barat istimewa. Visi misinya masih satu jalur sama Kang Dedi dalam perundang-undangan. Ini netizen ini mengkritisi kayak nggak pantas tahu ngejelekin bawahan gitu kan, tim internal di depan forum gitu. Iya padahal bisa banget. Oke iya siap, nanti besok saya tanyain gimana nih briefingannya, besok gue yang maju aja gitu kan. Kalian pada tim lapangan nih, kebetulan gue tim indoor misalnya. Ya udah ya. Iya. Sebenarnya bisa simple. Tapi ya nggak tahu, bingung aku juga, aku naon gitu tiba-tiba kenapa berkonflik internal. Iya aja wayana jadi banyak ini spekulasi gitu. Kur lagi yuk nggak usah sindir-sindir apalagi internal gitu kan. Karena apa? Ingat nggak kata Kang Dedi, ini sekarang di Jawa Barat jarum jatuh aja jadi rame gitu. Pada nungguin keceleknya gitu.
Apalagi kayak gini nih, internal nggak kompak nih, mampus nih, ini apa nih, panjang urusan ya. Iya. Tapi aku nggak expect, salut juga sama teman-teman netizen begitu semalam rilis itu, turun Langsung ya. dadar pasang badan ngejagain Pak Sekda, gila Iya. netizen mantap. Aduh, semoga ini mah ya herian aja lah, bercandaan aja kali ya, kita mah positive thinking aja. Internal kudunya kompak atau ya, yuk balik Iya. lagi kompak lagi yuk. Semoga kompak lagi seperti kemarin-kemarin gitu ya. Udah nggak usah sisirikan eksposur si A si B yang lebih banyak, nggak apa-apa. Iya. Udah yang penting Jawa Barat beres gitu kan. Kalau kompak kan dilihatnya juga enak. Iya, mungkin sementara segini dulu aja. Besok kayaknya kita gas yang di Bekasi nih. Sempet ada konflik penggusuran, detailnya seperti apa nanti memang riset lagi. Kayaknya besok menarik nih ya. Sementara segini dulu sambil menunggu kelanjutannya. Sekarang mah kita meluncur ke setting to super thanks. Meluncur. Cus. Yo, Yes. seperti yang kita dari video kemarin ada dua. Langsung bangun dia. Yang pertama kita buka dari Iwan. Menurut saya nih Mang, ada dua kemungkinan terkait lurah muncul kosong Dorna. Bukan hanya bocah yang kosong lurah ini. Iya, tapi kayak yang kosong ya. Atau lurah ini Dorna dalam pewayangan. Salah satu tokoh yang suka adu domba. Dorna menurut Mamang nomor 1. Kayaknya nomor 1. Kalau mengadu apa ya? Buat ngadu domba kayaknya terlalu. Ngadu domba tuh butuh orang yang cerdas dan culas. Kalau kemarin kayak data kakak aja nggak tahu, kayaknya mau kosong gitu ya. Lasya dari Saninata. Kan itu Kades bipolar, mencela-mencele. Ini Kades juga nggak pernah kerja, mungkin suka nyawer juga. Kalau untuk culas pengadu domba kayaknya enggak deh. Kayaknya mengkosong aja kayak Biar coba tolong. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang si Abu Bolos, Pakun yang bangun minta jatah super thanks, tutupi mangkok, cabut Cabut dulu dulu dan dan ciao.